kabar adik-adik semua pada pagi hari ini? Oke, sebelum acara kita mulai, sebelumnya ini saya mau memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mutiara Surya atau biasa dipanggil Mutia. Saya jadi host nih pada pagi hari ini. Oke adik-adik, jadi sebelumnya saya ucapkan selamat datang di acara program baru Basnas Kabupaten Bojonegoro, yaitu program EduZ, Ruang Ngaji Online untuk Generasi Z. Oke teman-teman, jadi di sini saya nggak sendirian dong pastinya. Di sini saya bersama Bapak Ustadz yang milenial banget, dan beliau adalah salah satu pendiri Pondok Pesantren Gubuk Takrib di Dander Bojonegoro, dan beliau juga salah satu dosen Universitas Nahdlatul Ulama Negeri Bojonegoro. Assalamualaikum Bapak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kita senantiasa diberikan nikmat dan juga rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua bisa kembali ke ruang ngaji online di program EduZ ya. EduZ programnya Bojonegoro Agamis atau program daripada Basnas Kabupaten Bojonegoro. Gimana ini, Mbak? Jadi ini adik-adik semua ini tuh lagi mempertanyakan tentang Nabi dan Rasul nih Pak. Nah jadi mereka itu banyak banget pertanyaan tentang Nabi dan Rasul, seperti bagaimana cara kita mencintai Nabi dan Rasul. Terus abis itu mereka juga mempertanyakan kenapa kita harus mencintai Nabi dan Rasul, seperti itu Pak. Baik. Terima kasih sebelumnya. Berarti langsung saya mulai gitu, Mbak ya? Iya, silakan. Baik, untuk mempersingkat waktu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pada kesempatan kali ini diberikan kesempatan oleh Basnas Bojonegoro untuk sedikit menceritakan atau sedikit memaparkan daripada alasan mengapa kita harus mencintai Rasulullah. Saya membuat tema sebenarnya, tapi ini untuk pertemuan ini mungkin belum kita bisa tampilkan di slide. Mungkin pertemuan berikutnya akan kita sempurnakan di slide, akan kita lengkapi dengan slide, insya Allah ya. Nanti tergantung Basnasnya bagaimana. Mencintai Nabi sejak dini. Saya membuat tema ini mencintai Nabi sejak dini. Yang pertama, mengapa harus mencintai Nabi? Adik-adik, dimanapun kalian berada, kita harus tahu untuk mencintai itu, kita harus tahu alasan mengapa kita mencintai. Meski sebenarnya orang mencintai itu tidak butuh alasan, tapi setidaknya ketika kita mencintai, dan kita itu mengetahui alasan kita mencintai, tentu cinta kita itu nanti akan serius, cinta kita akan sejati, cinta kita akan lebih kuat daripada orang yang mencintai begitu saja tanpa mengetahui alasannya. Yang pertama, mengapa kita harus mencintai Nabi? Karena tanpa beliau kita akan berada, bukan kita akan berada, tapi kita akan terus berada dalam kondisi yang jahiliyah. Jahiliyah di sini kalau kita ingat Mbak siapa tadi namanya? Mbak Mutiara. Kalau kita ingat jahiliyah itu berarti kebodohan. Kebodohan di sini maksudnya dulu sebelum Nabi lahir, sebelum Nabi diperintah oleh Allah, sebelum Muhammad menjadi seorang Nabi dan Rasul, masyarakat Arab itu terkenal masyarakat yang meskipun berakal, meskipun punya akal pikiran, tapi tidak digunakan. Selain itu, maksudnya tidak digunakan dengan maksimal sehingga mereka itu ketika diajari itu seringkali tidak nyambung, Mbak. Mereka ketika diberi sesuatu nasihat itu seringkali menolak. Mereka terhadap hal-hal yang penting-penting itu justru dianggap hal yang nggak penting, dan sebaliknya yang nggak penting itu dianggap penting. Kita kalau ingat dulu di zaman jahiliyah itu kalau ada bayi lahirlah perempuan itu dibunuh atau tidak dimanusiakan lah. Mengapa? Karena perempuan itu nanti kalau sudah dewasa dia akan menstruasi, dia akan dalam kondisi udur, tidak kuat diajak kerja, tidak bisa ke pasar, tidak bisa membantu orang tuanya, sehingga dianggap sebagai sampah. Nah, sehingga itu kan sebuah kebiasaan, kebudayaan yang tidak manusiawi sekali. Dan kita juga banyak menemukan kisah-kisah dulu ketika zaman jahiliyah itu banyak orang-orang yang menyembah berhala. Bagaimana ini kan nggak bisa diterima akal. Berhala yang nyiptain, yang buat berhala itu manusia, kemudian dijadikan Tuhan oleh manusia itu sendiri.
alih-alih bisa mengabulkan doanya, mendengar aja nggak bisa, makan nggak bisa, Benda mati. Benda mati. Betul. Sehingga karena benda mati itu kan berarti nggak logis, Iya. akal nggak bisa menerima, wong benda mati kok dijadikan Tuhan. Nah itu adalah kelakuan-kelakuan atau kebiasaan-kebiasaan orang Arab. Belum lagi nanti masalah suka main perempuan, suka berjudi, suka bertaruh dan seterusnya. Itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang bodoh. Nah, dengan datangnya, dengan lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, itu kemudian menjadikan kita itu adalah kaum yang terpelajar, setidaknya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Islamiyah itu berarti yang sudah bernuansakan Islam. Ajaran-ajaran Islam itu penuh dengan kemanusiaan. Ajaran-ajaran Islam itu ramah dengan lingkungan, di mana perbudakan kemudian dihapus, di mana kemudian bayi laki-laki dan perempuan itu ya dianggap sama. Statusnya laki-laki perempuan itu yang membedakan adalah derajatnya, yang membedakan derajatnya adalah ketakwaannya dan seterusnya. Barang siapa yang berbuat baik, baik laki-laki maupun perempuan, tetap nanti akan diberikan kehidupan yang layak. Surga itu juga untuk laki-laki dan perempuan. Artinya Allah tidak pernah membedakan kelak di akhirat, tidak pernah membedakan laki-laki dan perempuan tempatnya di surga atau di neraka itu cuma berdasarkan jenis kelamin. Jadi laki-laki dan perempuan yang dianggap sama, ketika melakukan kebaikan nanti juga akan masuk surga, ketika melakukan kejahatan nanti akan dimasukkan neraka sesuai dengan ayat-ayat. Jadi gini Mbak Mutiara, yang pertama mengapa harus mencintai Nabi? Karena kalau tanpa Nabi kita tetap berada dalam situasi yang jahiliyah. Dengan adanya Nabi itu kita berada dalam situasi yang Islamiyah penuh dengan nuansa Islam. Nah ini harus kita syukuri dan ini kita jadikan alasan mengapa kita harus mencintai Nabi. Lanjut ini? Iya, silakan. Oke. Berikutnya, alasan yang kedua, mengapa kita harus mencintai Rasulullah? Mengapa kita harus mencintai Nabi? Karena Nabi adalah perfect person, atau dalam bahasa Arab itu dikatakan al-insan al-kamil, manusia yang sempurna. Ada banyak seabrek riwayat. Adik-adik mungkin kalau misalnya adik-adik menyempatkan ke perpustakaan atau googling atau membaca, mungkin menonton di YouTube, ada berbagai kisah, ada macam-macam kisah yang menceritakan tentang kesempurnaan Nabi. Baik itu kesempurnaan Nabi dari sisi fisik maupun dari sisi akhlak. Kalau dalam beberapa maulid Nabi itu kan disebutkan Nabi itu ahsanuhum khalqan wa khuluqan. Kanjeng Nabi itu, Nabi Muhammad itu adalah sosok yang paling bagus, yang paling sempurna, baik secara perawakan maupun secara akhlak atau budi pekerti beliau. Jadi wajah beliau, banyak mengisahkan wajah beliau lebih bersinar daripada bulan purnama, tubuh perawakan beliau sangat indah, sangat bahkan Nabi itu digambarkan, kalau kita sering dulu mendengar ya, ada cerita, ada kisah itu yang mengabarkan bahwasanya ketampanan orang sedunia itu kan dibagi menjadi 3. Yang separuh itu dibagi Kanjeng Nabi Yusuf, karena Nabi Yusuf kita dengar adalah Nabi yang paling tampan. Itu Nabi Yusuf itu dapat 1/3. Yang 1/3 berikutnya itu adalah orang sedunia, termasuk artis-artis Korea. Nah setengahnya itu Nabi Muhammad. Jadi kalau buletan gitu, yang setengah ini adalah ketampanan Kanjeng Nabi Muhammad, itu mengalahkan Nabi Yusuf dan orang sealam dunia. Tapi yang Nabi Yusuf itu mengalahkan, Nabi Yusuf adalah Nabi yang paling cakep sedunia. Sementara Nabi Muhammad itu mengalahkan ketampanan Nabi Yusuf dan juga mengalahkan ketampanan orang sedunia. Kalau dibanding dengan artis-artis Korea mah lewat semua itu. Siapa artis Korea yang menurut kalian itu paling cakep? Itu masih kalah dengan Nabiullah Yusuf alaihissalam dan masih kalah lagi dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah ke Korea, jadi saya bisa bercerita tentang itu Mbak Mutiara, tentang artis-artis Korea itu. Saya tahu di depan mata saya mereka itu memang bersih karena kulitnya putih gitu, mungkin ganteng, tapi menurut saya biasa-biasa aja gitu. Jadi apalagi di sana itu seringkali tidak bersucinya itu kan nggak menggunakan air, tapi pakai tisu. Itu kadang-kadang malah kita giling gitu, ngilu gitu, kadang-kadang gimana gitu. Tapi
Tapi yang jelas, alasan yang kedua mengapa kita harus mencintai Nabi, alasan yang kedua adalah beliau ini merupakan perfect person atau al-insan al-kamil. Budi pekerti beliau atau akhlak beliau itu digambarkan, riwayat daripada Sayyidah Aisyah itu diriwayatkan bahwa kana khuluquhul Quran, akhlaknya Kanjeng Nabi itu seperti Quran, ya plek sama persis dengan Al-Quran. Al-Quran ngomong bagaimana, Nabi seperti itu. Itu hebatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Sehingga kita itu tidak ada alasan untuk tidak mencintai orang yang sehebat ini, Mbak Mutiara. Yang ketiga, ini agak cepat aja ya. Yang ketiga, kenapa kita harus mencintai Nabi? Itu karena Nabi itu mendapatkan julukan Habib, atau kita bisa mendengar Kanjeng Nabi Muhammad itu Habibullah. Habib itu artinya kekasihnya Allah, atau bisa ada juga yang menyebutnya Habibur Rahman, Nabi yang dikasihi oleh Allah yang maha bersifatan Rahman. Jadi Habib itu, kata-kata Habib itu artinya adalah mencintai dan dicintai. Habib itu sebenarnya artinya adalah yang dicintai, tapi Habib itu yang dicintai sekaligus yang mencintai. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling mencintai Allah sekaligus yang paling dicintai oleh Allah. Nah itu mengapa Kanjeng Nabi itu dijuluki Habibullah. Kemudian selain itu Kanjeng Nabi itu juga selain paling mencintai Allah dan paling dicintai Allah, Kanjeng Nabi itu juga yang paling mencintai manusia, makhluk atau umatnya, sekaligus yang paling dicintai oleh umatnya. Bahkan banyak riwayat yang menjelaskan, adik-adik perlu tahu ini ya, bahkan mungkin sudah membaca banyak kisah, banyak dari musuhnya Rasulullah sekalipun itu salut dengan akhlak atau budi pekertinya Kanjeng Nabi. Musuhnya padahal, apalagi orang-orang yang tidak ada permusuhan dengan Kanjeng Nabi, tentu itu sudah barang tentu itu pasti lebih mencintai daripada orang-orang yang memusuhi Nabi. Jadi sampai paman-paman beliau yang Abu Lahab, Abu Jahal itu tidak bisa mengelak kalau Nabi Muhammad itu orang yang luar biasa bagus budi pekertinya. Jadi beliau itu dicintai oleh makhluk sekaligus paling mencintai makhluk. Dimana kalau kita ingat ada akhir daripada surat At-Taubah itu, Kanjeng Nabi Muhammad itu harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kanjeng Nabi itu meskipun tidak ada kaitannya dengan kita, bukan saudara kita, bukan saudaranya Mbak Mutiara, bukan pacarnya Mbak Mutiara, juga bukan bapak atau ibunya Mbak Mutiara, bukan apa-apa kita sebenarnya. Tapi beliau adalah Nabi kita, Rasul kita, orang yang paling tidak senang kalau kita masuk neraka. Itu hebatnya Rasulullah. Kasih sayangnya Rasulullah itu sampai segitu. Beliau itu dengan umatnya orang yang paling nggak suka dan orang yang paling mengusahakan agar umatnya tidak masuk neraka itu Kanjeng Nabi Muhammad. Sampai seperti itu. Ketika Kanjeng Nabi ditawari, Muhammad kamu minta apa? Wes kamu bakal dikasih apa aja yang kamu itu sampai puas. Itu kan begitu kan? Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Kamu akan dikasih apa aja yang kamu itu puas. Kamu minta apa? Permintaan Nabi bukan dunia, juga bukan harta. Tapi permintaan Kanjeng Nabi itu adalah jangan ada dari umatku yang masuk neraka. Ini luar biasanya Kanjeng Nabi. Betapa besar cintanya Kanjeng Nabi, kasih sayangnya Nabi kepada kita. Ini sehingga menjadi alasan kuat mengapa kita itu wajib harus dan salah kalau kita tidak mencintai orang yang semulia ini. Itu Mbak Mutiara. Itu yang ketiga. Berikutnya masih tanya, kalian masih tanya, adik-adik mungkin masih tanya ya, mengapa kita harus mencintai Nabi? Kalau alasan-alasan yang tadi saya sebutkan itu masih kurang juga, masih tanya, lagian siapa sih Kanjeng Nabi Muhammad itu kan? Nabi Muhammad itu kan orang yang diturunkan di Arab. Mengapa kita harus orang Jawa, orang Bojonegoro apalagi, atau Tuban dan sekitarnya misalnya? Mengapa kita harus mencintai Nabi Muhammad juga? Saya tambahin lagi, kita tidak bisa benar-benar mencintai Allah kalau kita tidak mengikuti Kanjeng Nabi. Makanya di ayat itu banyak yang menceritakan, ayat-ayat yang menceritakan bahwasanya in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Barang siapa ya, jika kalian itu bilang mencintai Allah, jika Mbak Mutiara bilang cinta Allah,
maka syaratnya mutlak itu harus fattabi'uni, ikut kepada kanjeng Nabi. Berarti ikut apanya? Ya ikut sunnah-sunnahnya. Ikut sunnah itu berarti ya, sunnah itu kan ada 3, nanti ada ucapan, ada perbuatan, dan juga ada kesepakatan. Yang bisa-bisa kita ikuti. Misalnya makan sambil duduk, pakai tangan kanan, kemudian minumnya tidak berdiri, pakai tangan kanan juga, keluar masuk rumah pakai keluar masuk rumah, keluar masuk toilet itu mendahulukan kaki mana. Kita perhatikan hal kecil-kecil itu. Kita niati ikut sunnahnya kanjeng Nabi. Dengan mengikuti sunnahnya kanjeng Nabi, itu berarti kita sudah berupaya untuk mencintai kanjeng Nabi. Karena tanpa mencintai kanjeng Nabi, dengan cara mengikuti kanjeng Nabi, kita nggak akan bisa mencintai Allah. Sementara mencintai Allah itu hukumnya wajib. Gitu. Ini kadang-kadang adik-adik mungkin, kenapa ya kita itu harus cinta Allah? Caranya bagaimana kita cinta Allah? Nah, nanti akan kita bahas lagi. Kemudian kelak kita akan dicintai dengan orang yang kita idolakan, ya. Kita akan dicintai dengan orang yang kita idolakan. Kalau Mbak Mutiara idolakan artis Korea, ya besok akan dikumpulkan dengan artis Korea. Ya kalau artis Koreanya masuk surga, kalau masuk neraka gimana? Ayo. Makanya mending idolakan orang-orang yang hebat. Yang hebat yang nanti kira-kira sudah pasti atau besar kemungkinan masuk surga. Misalnya kita mengidolakan Nabi Muhammad, berarti kan sudah pasti Nabi Muhammad itu masuk surga. Pasti Nabi Muhammad itu adalah orang yang nanti akan memimpin di paling depan, memimpin masuk surga. Makanya mari kita mengidolakan Nabi. Kenapa? Karena dawuhnya kanjeng Nabi itu, Nabi pernah bersabda itu kan, anta ma'aman ahbabta. Kamu besok akan dikumpulkan dengan orang yang kamu cintai. Terserah para hadirin, adik-adik, itu kira-kira mencintai siapa? Mencintai artis Korea, mencintai artis Indonesia, atau mencintai kanjeng Nabi. Supaya nanti, saya tidak bilang jangan mencintai artis Korea ya. Kalau mau mencintai siapa itu bebas, silakan. Meskipun saya kadang-kadang juga senang dengan artis A, dengan artis B, tapi bukan berarti itu mengalahkan cinta saya kepada kanjeng Nabi saya. Jadi yang pertama yang paling saya cintai, nomor 1 itu adalah kanjeng Nabi. Orang tua itu nomor 2, nomor 3. Yang pertama kalau hidup saya ya adik-adik ya, kalau saya paling saya cintai pertama itu adalah Nabi. Yang kedua baru nanti orang tua, yang ketiga baru guru-guru saya. Atau saya balik, guru-guru saya baru orang tua saya. Istri saya nomor sekian. Artinya nomor sekian itu bagaimana? Kalau dalam kehidupan sehari-hari, istri saya tetap saya kasih nafkah, kemudian juga tak ajak jalan-jalan, tapi itu bagian dari secuil cinta. Tapi yang jelas istri saya selalu saya ajak untuk membaca sholawat setiap hari misalnya. Nah, adik-adik juga jangan kalah, bahwa kalau kalian adik-adik mencintai Nabi, itu kan adik-adik juga harus mengidolakan Nabi. Bagaimana Nabi itu bepergian, bagaimana Nabi itu makan, bagaimana Nabi itu berteman, bagaimana Nabi itu berlaku, bertindak kepada sesama sahabat, sesama orang tua, bagaimana Nabi itu kepada guru dan seterusnya. Itu harus kita contoh. Kemudian beliau yang kita harapkan, yang terakhir ya, beliau ini yang kita harapkan syafaatnya. Syafaat itu pertolongan. Besok tanpa kanjeng Nabi kita akan nggak bisa selamat di akhirat nanti. Artinya kita kan sering mendengar ya, kalau kanjeng Nabi itu semoga kita mendapatkan syafaatul uzma atau syafaat yang paling besar di akhirat kelak. Nah, kanjeng Nabi itu satu-satunya Nabi yang nanti akan diberikan hak untuk mensyafaati umatnya. Sementara yang lain, Nabi-Nabi yang lain itu masih bingung dengan dirinya. Sementara Nabi Muhammad itu sudah bisa mensyafaati umatnya. Nah, ini kehebatan atau alasan-alasan mengapa kita itu harus mencintai Nabi Muhammad. Begitu Mbak Mutiara. Ini masih ada sekitar 2 atau 3 slide tentang zakat. Monggo mungkin di resume atau bagaimana Mbak Mutiara, silakan. Nanti mungkin ke satu depan lagi Pak, kita bahas tentang zakat. Nah, oke Dede, gimana nih penjelasan dari Bapak Ustaz Suudin Aziz? Wah, keren banget kan pastinya. Jadi kita sebagai manusia harus mencintai kanjeng Nabi. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Ustaz Suudin nih,
Oke adik-adik, jadi itu dulu pembicaraan kita nih Pak pada hari ini tentang mengapa kita harus mencintai Nabi. Nah, tetap stay tune ya di YouTube kami, Basnas. Closing. Baik, terima kasih adik-adik. Kita nanti akan minggu depan atau minggu depannya lagi, pekan depan kita akan kembali mempelajari di ruang ngaji Iduzi ini. Semoga kita akan terus bisa istiqomah atau terus menerus mengkaji tentang zakat. Begini, ada sedikit closing ya, saya ingin memberikan sebuah kalimat penutup atau paragraf penutup. Jadi di zakat di zaman Nabi ini perlu kita pelajari. Dulu di zaman Nabi, zakat ini merupakan rukun yang ketiga, rukun Islam yang ketiga. Ada yang mengatakan keempat, tapi yang ada hadisnya banyak sih. Ada yang mengatakan ketiga, ada yang mengatakan keempat. Yang benar yang mana Ustaz? Benar semuanya. Nah kemudian pengelolaan zakat ini dimulai pada tahun kedua Hijriah setelah Nabi hijrah ke Madinah. Sebelumnya ketika di Makkah, Nabi hanya menganjurkan infak sedekah bagi orang-orang yang kaya, tapi belum ada pengelolaan secara terstruktur gitu. Sepeninggal Nabi, banyak kaum beriman yang enggan membayar zakat karena menganggap zakat itu adalah untuk keluarga Nabi, padahal tidak. Nah sehingga di sepeninggal Nabi itu nanti dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama tahapnya era di mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, zakat diambil oleh petugas, dikumpulkan di Baitul Mal, yang menolak membayar zakat itu akan diperangi. Kemudian di eranya Sayyidina Umar bin Khattab, pengelolaan Baitul Mal itu lebih dimaksimalkan dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat. Ini lebih menyeluruh di zamannya Sayyidina Umar. Ini zakat benar-benar digalakkan. Kalau di zaman Sayyidina Abu Bakar ini yang nggak mau bayar zakat diperangi, Mbak. Di eranya Sayyidina Utsman, perhitungan zakat itu sudah keren lagi. Perhitungan zakat dengan kurs uang, dikuruskan dengan uang, kemudian diambil 2,5%-nya. Jadi mulai dikembangkan. Kasihan kalau cuma petani, kasihan kalau cuma pedagang, yang lain kok enggak zakat. Akhirnya seperti itu. Kemudian di eranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib lebih dimaksimalkan lagi. Beliau meneruskan dan menyempurnakan sistem pengelolaan zakat di era 3 khilafah ini. Lebih jelasnya kita ikuti kajian Eduzi edisi berikutnya. Eduzi ini merupakan ruang belajar online seputar zakat, infak, sedekah untuk generasi Z, kalian adik-adik di usia SD, SMP. Ini merupakan salah satu program Bojonegoro Agamis yang diselenggarakan oleh Basnas Kabupaten Bojonegoro. Sampai jumpa, terima kasih atas segala perhatian. Allahumma fiq ila thoriq. Sampai jumpa, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih juga untuk Bapak Ustaz Suudi nanti sudah menemani saya tentang bercerita tentang mengapa kita harus mencintai Nabi. Mungkin dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.